di prefektur Kagoshima, Jepang kembali menunjukkan aktivitas eruptif. Langit di kawasan Kagoshima berubah gelap serta diselimuti material vulkanik. Abu vulkanik membumbung ke udara dan juga menyelimuti langit kawasan Minamidake, Kagoshima, Jepang. Material vulkanik yang terbawa angin mengganggu jarak pandang aktivitas warga hingga penerbangan. Aktivitas magma dapat memicu gempa vulkanik lokal sehingga pergerakan seismik sekitar gunung terus dipantau. Sakurajima merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Jepang dengan aktivitas erupsi yang berulang. Warga setempat terus berwaspada terhadap abu vulkanik dan juga perkembangan aktivitas gunung Sakurajima. Sementara kebakaran hutan melanda wilayah pegunungan Serbia, kobaran api membentang di tengah gelapnya malam mengancam kawasan hutan di sekitaran desa Usle. Kebakaran hutan besar terus melanda kawasan hutan pinus dan juga vegetasi rendah di dekat desa Usle, Serbia. Api merambat melintasi lereng pegunungan yang curam dan dipenuhi hutan membuat upaya pemadaman semakin sulit. Rekaman drone pada malam hari memperlihatkan garis api memanjang sepanjang lereng gunung. Bahkan lidah api terus menyusuri hutan sementara cahayanya menerangi perbukitan di sekitarnya. Petugas darurat berupaya mengendalikan persebaran api dan juga mencegah kebakaran meluas ke wilayah lain. Serbia dalam beberapa waktu terakhir dilanda sejumlah kebakaran hutan seiring cuaca panas dan kering melanda berbagai wilayah. Pemirsa, banjir besar melanda sejumlah wilayah di kota Bawang, Provinsi La Union, Filipina Utara. Banjir terjadi setelah hujan lebat selama berhari-hari. Video memperlihatkan seorang pria menerobos banjir setinggi lutut sementara kendaraan melintasi jalan yang tergenang. Polisi Nasional Filipina melaporkan sedikitnya ada 6 orang tewas dalam insiden terkait dengan hujan lebat akibat monsun barat daya dan siklon tropis Maimai serta Luis, termasuk akibat tenggelam dan tanah longsor. Sekitar 1.191 keluarga telah mengungsi dan sebanyak 732 keluarga berada di pusat evakuasi, sementara lainnya mengungsi di rumah kerabat dan juga teman. 7 rumah dilaporkan rusak, sementara lebih dari 15.000 orang terdampak monsun dan siklon tropis tersebut. Operasi bantuan dan pemulihan listrik masih berlangsung di sejumlah wilayah terdampak. Karayana po 9390. Pemirsa, seorang siswa berusia 14 tahun di Nonthaburi, Thailand melakukan penembakan brutal di sekolahnya. Total 8 orang tewas termasuk pelaku dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Polisi masih berjaga di sekolah menengah pertama Depsirit, Nonthaburi, Thailand. Beberapa jam usai penembakan yang dilakukan oleh seorang siswa berusia 14 tahun. Insiden tersebut menyebabkan 8 orang tewas, termasuk pelaku yang mengarahkan senjatanya ke diri sendiri usai serangan. 5 korban tewas lainnya merupakan anggota staf sekolah, sementara sedikitnya 30 orang lainnya terluka dan 9 diantaranya dalam kondisi kritis. Sebelum melepas 26 tembakan dari pistol yang diduga milik kakeknya, pelaku diketahui terlebih dahulu menembak kakek dan neneknya di rumahnya hingga menyebabkan keduanya meninggal dunia sekitar pukul 10 pagi waktu setempat. Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti dari rumah pelaku, termasuk perangkat elektronik dan barang rumah tangga. Sementara Perdana Menteri Thailand, Anusi Chanwilakul, menyebut penggunaan senjata api di Thailand tanpa otoritas adalah ilegal. Carry any weapons in the public is already illegal in our country. But in this case, there were many other factors to cause this incident. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif serangan dan akses pelaku terhadap senjata.
Pemirsa, petugas Garda Sipil Spanyol kembali menemukan jenazah migran di perairan Ceuta, Spanyol. Jenazah diduga milik migran yang tewas saat mencoba memasuki Ceuta dari Maroko menggunakan para layang. Rekaman video menunjukkan petugas Garda Sipil beraktivitas di sekitaran perairan Almadraba, Ceuta. Sebelumnya warga melaporkan seorang pria yang hanya mengenakan celana renang terlihat mengapung di laut. Jenazah dibawa ke markas polisian Ceuta untuk identifikasi lebih lanjut. Ini pun menjadi jenazah kedua yang ditemukan oleh Garda Sipil di Ceuta pada hari yang sama. Ceuta merupakan wilayah Spanyol di pantai Afrika Utara, kerap menjadi tujuan migran dari Maroko. Sementara demonstrasi besar-besaran menentang reformasi pemerintah Presiden Javier Milei di Argentina berujung bentrok dengan aparat di depan gedung Kongres. 12 orang ditahan dan sejumlah demonstran serta petugas dilaporkan mengalami luka. Gelombang protes menentang rancangan reformasi pemerintah Presiden Javier Milei di Argentina berujung bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan di depan gedung Kongres. Rekaman memperlihatkan polisi federal menembakkan peluru karet dan menyemprotkan gas air mata ke arah massa. Sejumlah truk meriam air juga dikerahkan untuk membubarkan demonstran dengan semburan air bertekanan tinggi. Kerusuhan pecah setelah sekelompok demonstran berusaha menerobos pagar pembatas yang dipasang di sekitar gedung legislatif. Sejumlah demonstran mengangkat batu, merusak bangku taman, dan menggunakan berbagai benda untuk memblokir sebagian jalan. 2 petugas dilaporkan terluka, sedangkan 12 demonstran ditahan atas dugaan menyerang dan melawan petugas. Aksi demonstrasi digelar oleh serikat buruh, organisasi sosial, dan kelompok politik yang menolak rancangan undang-undang tentang kekebalan hak milik pribadi. Protes berlangsung saat Senat Argentina membahas rancangan undang-undang yang didorong oleh pemerintah Milei. Pemirsa, televisi Iran memamerkan pesawat dan drone Amerika Serikat dan juga Israel yang disimpan di gudang rahasia. Namun belum diketahui di mana pesawat-pesawat itu disimpan. Televisi Iran menayangkan rekaman dan diklaim memperlihatkan pesawat dan drone Amerika Serikat dan Israel yang ditangkap dan disimpan di sebuah gudang rahasia di lokasi yang tidak diungkapkan. Bahkan rekaman memperlihatkan sebuah drone dan sejumlah bagian pesawat dan berbagai komponen mesin. Klaim muncul di tengah memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat mengenai konflik di Selat Hormuz. Belum ada verifikasi independen yang mengkonfirmasi rekaman yang ditayangkan di televisi Iran. Iran dan Oman semakin dekat pencapaian kesepakatan mengenai penanganan di Selat Hormuz. Meskipun keamanan di blokade tersebut belum sepenuhnya terjamin karena Amerika Serikat masih memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Rekaman video dirilis kantor berita Iran, Fars, menunjukkan kapal-kapal tanker masih terjebak di Selat Hormuz Utara. Teheran dan Muscat sedang menegosiasikan peraturan baru untuk dipulihkan lalu lintas komersial selat tersebut. Iran pun mengatakan pembicaraan dengan Oman mencakup rute aman bagi kapal-kapal yang melintasi selat, sambil menghormati hak kedaulatan Oman. Sementara itu pihak Amerika Serikat lewat Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengkonfirmasi memang ada kemajuan terkait dengan kesepakatan di Selat Hormuz, namun belum mencapai akhir. Tensi di Selat Hormuz memanas lagi menyusul pernyataan yang saling bertentangan dari Teheran dan juga Iran. Trump mengatakan Amerika Serikat sedang bernegosiasi dengan Iran, namun Iran bersikeras pembicaraan mereka saat ini adalah dengan Oman.
Pemirsa, saya kita simak pantauan lalu lintas pada siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Melawai. Baik, selamat siang. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata Arman dan selamat siang pemirsa. Kami menunjukkan secara real time kondisi arus lalu lintas terkini dari kawasan Melawai dibantu juru kamera Nopal. Dan memang untuk siang ini aktivitas masyarakat di belakang saya saat ini kendaraan dari arah Ciputat yang akan mengarah ke arah Blok M maupun Tronojoyo masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Panglima Polim yang akan lurus mengarah ke arah Santa maupun Blok M hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan Nata Arman, meskipun lalu lintas lancar, kami juga perlu menginformasikan bagi para pengguna jalan mengingat terdapat Plaza Blok M dan juga Blok M Square di kawasan ini. Tentunya banyak aktivitas masyarakat yang berlalu lalang pada kawasan ini. Mengingat juga akhir pekan akan terjadi peningkatan aktivitas masyarakat, kami harapkan Anda untuk selalu mematuhi rambu serta marka jalan. Seperti yang terlihat pada gambar, masih banyak pengendara roda 2 yang memang melawan marka dan juga rambu. Hal ini juga melanggar pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni tentang rambu dan marka jalan. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yakni dari arah Blok M yang akan lurus mengarah ke arah Panglima Polim maupun yang akan mengarah ke arah Ciputat sampai saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk tidak parkir pada zebra cross mengingat banyaknya aktivitas pejalan kaki di kawasan ini. Perlu kami sampaikan juga bahwa pejalan kaki mempunyai hak yang sama pada jalan raya. Untuk itu bagi pengendara roda 2 kami harapkan Anda untuk selalu parkir di belakang garis stop. Kami juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak merusak rambu serta marka yang sudah dipasang pada ruas jalan. Hal ini juga dapat dipidana dengan kurungan penjara 2 tahun maupun denda sebanyak 50 juta rupiah, yakni melanggar Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 25. Untuk itu mari sama-sama kita menjaga fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah agar terwujudnya keselamatan, karena perusakan rambu dan marka ini juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung, kembali ke rekan saya Nata Arman di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Melawai. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Menghitung hari menuju detik-detik upacara bendera merah putih di Istana Merdeka, Paskibraka Nasional tahun 2026 melakukan latihan gabungan. Latihan gabungan bersama Pas Pampres ini guna menyelaraskan derap langkah saat 17 Agustus nanti. Menuju peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, puluhan calon paskibraka nasional terus menjalani pembentukan fisik dan mental dengan intensitas tinggi. Guna melatih kekompakan dan penyelarasan derap langkah, pasukan pengibar bendera pusaka nasional 2026 rutin menggelar latihan dengan pasukan Pas Pampres yang lebih dikenal dengan pasukan 17. Kita ada di BPSDM, kemudian di Dasmen ya, di Sawangan ini dalam rangka latihan gabungan dari tanggal 6 sampai tanggal 9. Untuk penguatan Paskibraka setiap tahun ada 2 jenis kegiatan yang dilakukan, yaitu pembelajaran aktif dan pelatihan. Kemarin mereka sudah melaksanakan pembelajaran aktif dengan berbasis pengalaman, baik belajar sejarah bangsa maupun belajar keindonesiaan. Dan setelah itu diperkuat dengan pemahaman mengenai Pancasila, wawasan kebangsaan, bela negara, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, dan sebagainya. Dan setelah mereka melaksanakan itu semua, mereka juga melakukan proses mancakrida untuk refleksi dari pembelajaran berbasis pengalaman. Dan setelah itu mereka masuk proses pelatihan. Di balik barisan yang presisi dan kedisiplinan latihan gabungan bersama Pas Pampres, tersimpan kisah-kisah humanis dari para remaja terpilih yang membawa beban harapan keluarga dan provinsi asal mereka.
Suka duka pun mereka alami selama masa karantina sejak 14 Juli. Mungkin momen terberatnya itu di sini kan kita dituntut untuk hidup mandiri. Jadi kalian di sini banyak banget belajar tentang hal-hal baru, hal yang dilakukan sama kalian sendiri, kayak kalian harus mandiri kayak gitu. Pernah ngerasa capek terus pengen nyerah gitu nggak? Kalau capek pasti pernah, cuman kalau untuk nyerah enggak sih Kak, karena dengan beradanya kalian di sini, dengan rasa lelah yang kalian rasain, itu nggak ada bandingnya sama perjuangan kalian sebelum kalian sampai di sini. Ya memang Paskibraka Nasional ini sejak dahulu, sejak saya SD kelas 6 sudah bercita-cita menjadi seorang Paskibraka Nasional. Karena sering lihat di TV kan, lihat upacara pengibaran bendera di Istana Negara yang menjadi motivasi saya sejak kecil. Apa kesulitan dan tantangan menjadi Paskibraka ini, Haikal? Ya kesulitan dengan tantangan yang saya lalui ini ya pasti saya banyak mengeluarkan fisik dan tenaga saya. Karena Paskibraka ini bukan hanya tentang baris berbaris juga, kami mempelajari tentang wawasan kebangsaan dan mendalami sejarah bangsa Indonesia. Setelah menyelesaikan fase latihan gabungan ini, seluruh anggota tim Paskibraka Nasional 2026 akan segera bergeser ke Istana Merdeka Jakarta. Mereka akan menjalani rangkaian gladi kader, gladi kotor, hingga gladi bersih bersama seluruh unsur pengamanan Presiden. Mereka pun dipersiapkan matang untuk hari pengukuhan resmi oleh Presiden Republik Indonesia dan pengibaran Sangsaka Merah Putih. Dari Depok, Jawa Barat, Hadisti Arifah, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, sepanjang 30 tahun tampil di turnamen terbesar Asia Tenggara, Timnas Indonesia belum pernah mengangkat trofi juara. 6 kali tampil di final, skuad Garuda selalu finish sebagai runner-up. Timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Laga pemungkas grup A, skuad Garuda yang wajib menang hanya bermain imbang 1-1 saat jumpa tuan rumah Singapura. Tambahan 1 poin, Rizky Ridho dan kawan-kawan finish di peringkat 3. Sementara The Lions melaju dengan status runner-up grup. Dua edisi beruntun 2024 dan 2026 Indonesia tersingkir di fase grup. Keterpurukan beruntun tersebut mengulang nestapa Indonesia yang juga gagal keempat besar pada Piala AFF 2012 dan 2014. Indonesia tercatat 16 kali tampil sepanjang 30 tahun turnamen. Ditangani 11 pelatih dari era Danur Window hingga John Hartman, Indonesia tercatat 6 kali menjadi runner-up, 2 kali semifinal, dan 6 kali tersingkir di fase grup. Terakhir lolos ke final saat diasuh pelatih Sintayong pada tahun 2020. Dan terakhir menjadi semifinalis masih ditukangi Sintayong pada tahun 2022. Edisi 2024 Indonesia yang dilatih Sintayong gugur di fase grup setelah kalah dari Filipina. Namun kegagalan tahun ini terasa lebih menyesakkan karena lebih dari 5 pemain keturunan didikan sepak bola Eropa masuk dalam skuad. Kehadiran Jordi Amat, Tom Hai, Eliano Reinders, Sandy Walsh hingga Ivar Jenner ternyata belum mampu mengakhiri paceklik gelar juara. Saat tampil di final edisi 2020, STY diyakini mampu mengukir sejarah. Namun 2 leg laga final, Ricky Kambuaya dan kawan-kawan harus mengakui ketangguhan Thailand. Penggemar bola tanah air masih harus menunggu kapan Indonesia berhasil pecah telur dan membuktikan slogan sebagai King Indo.